Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Utamanya kita diberi nikmat taufik, hidayah serta inayahnya, dan termasuk kita bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian seperti biasa kita menghadiri majelis ilmu, majelis yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang mempunyai keutamaan yang sangat besar, di mana disebutkan di dalam salah satu hadis, orang-orang yang senantiasa mengikuti majelis ilmu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dikelilingi oleh para malaikat yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Semoga dosa-dosanya diampuni, diberi rahmat oleh Allah, dan senantiasa dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu keutamaan yang sangat besar, yang tentunya kita harus terus bersemangat untuk mempelajari tentang ad-din, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang dikehendaki baik. Sebagaimana disebutkan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan terus diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tentang ad-din. Tentunya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang nafi', menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita wujudkan dalam bentuk amal nyata dalam kehidupan ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pengajian malam hari ini saya akan mengangkat satu tema tentang hal yang berkaitan dengan musafir, berkaitan dengan safar. Kita tahu bahwa safar itu adalah seseorang yang keluar bepergian meninggalkan kampung halamannya dengan tujuan menuju tempat yang sangat jauh, sehingga dengan safar itu seseorang boleh untuk mengqasar ataupun menjamak salatnya. Namun sebelum bicara tentang salatul musafir, para ulama memberikan pembagian tentang ada berapa macam safar. Yang pertama, ada safar yang haram, di mana safar yang haram ini adalah seseorang yang melakukan perjalanan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini masuk kepada safarun haramun, melakukan perjalanan yang diharamkan oleh Allah. Artinya seseorang tidak boleh melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan juga diharamkan oleh Rasulullah. Perjalanan seperti itu termasuk perjalanan yang haram untuk dilakukan oleh seorang hamba. Seperti yusafir litijara fil khamar, melakukan perjalanan untuk berdagang, tapi barang yang didagangkan adalah barang-barang yang haram. Nah, ini tidak dibenarkan. Atau juga berangkat untuk melakukan perjalanan dalam rangka untuk merampok. Ini juga tidak dibenarkan. Atau seorang wanita melakukan perjalanan jauh dan itu tanpa mahram. Nah, seorang wanita melakukan perjalanan jauh tanpa mahram itu diharamkan di dalam syariat agama. Kemudian ada yang kedua adalah safar wajib. Safar yang diwajibkan, as-safarul faridah, seperti berangkat untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah. Ini termasuk safar yang wajib,
Sudah barang tentu mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Termasuk juga al-jihad al-wajib. Jihad untuk berperang yang memang diwajibkan untuk berperang pada saat itu, ini merupakan safar yang diwajibkan dalam agama. Kemudian yang ketiga, ada safar yang disunnahkan, safar mustahab yang disunnahkan, seperti safar umrah yang tidak wajib, umrah yang sunnah, ataupun melakukan haji tapi yang tidak wajib, karena haji yang wajib itu hanya satu kali. Untuk yang kedua kali dan seterusnya itu tidak termasuk kepada haji yang diwajibkan, tapi itu masuk kepada haji yang disunnahkan. Atau termasuk juga jihad tatawwu, melakukan jihad tapi itu hukumnya bukan wajib, jihad yang tatawwu. Kemudian berikutnya ada safar yang mubah, melakukan perjalanan jauh tapi hukumnya mubah, seperti melakukan perjalanan jauh untuk berdagang, tijarah, melakukan perdagangan dengan barang-barang yang dibolehkan, barang-barang yang dibolehkan. Tapi tadi disebutkan kalau melakukan perjalanan dengan berdagang, dagangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dagangan khamr atau yang sejenisnya yang diharamkan, maka safar itu termasuk safar yang haram. Tapi kalau berdagang dia dengan menggunakan barang-barang yang didagangkan itu adalah yang dibolehkan, itu semuanya adalah termasuk mubah yang dibolehkan dalam agama. Kemudian safar ada yang hukumnya makruh. Safar ada yang hukumnya makruh, yang dibenci dalam agama. Seperti safarul insan wahda biduni rifqah illa fi amrin la budda minhu. Seseorang melakukan perjalanan jauh yang dia berangkat sendirian tanpa ada yang menemaninya. Ini safar yang dimakruhkan. Seseorang untuk bersafar yang tidak dimakruhkan, dia mencari sahabat, mencari teman. Kecuali adalah perkara yang memang harus berangkat dia, kecuali darurat. Tapi kalau tidak darurat, maka melakukan perjalanan sendirian itu dimakruhkan dalam agama. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu." Kata Rasulullah SAW, seandainya seseorang itu mengetahui bahayanya akan melakukan perjalanan sendirian seperti apa yang aku ketahui, kata Rasulullah SAW, maka tentu dia tidak akan melakukan perjalanan yang dilakukan pada waktu malam dan dia lakukan tanpa ditemani oleh seseorang. Ini termasuk safar yang dibenci dalam agama. Tentunya kita kalau melakukan yang bepergian yang jauh, maka tentunya kita mencari teman, mencari teman. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan ini. Fahadhihi anwa'us safar alladhi dzakaraha ahlul ilm. Semuanya ini adalah beberapa safar yang disebutkan oleh ahli ilm. Oleh karena itu, fayajibu ala kulli muslim alla yusafir ila safarin muharram. Seharusnya bagi seorang muslim tidak melakukan perjalanan yang sifatnya haram. Wa yanbaghi lahu ayata'abbad Allah yata'ammad as-safar al-makruh. Begitu juga tidak selayaknya bagi seorang muslim untuk sengaja dia melakukan perjalanan yang sifatnya makruh. Bal yaqtasir fi jami' asfarihi ala safaril wajib wal mustahab wal mubah. Tapi hendaknya dia melakukan perjalanan itu yang sifatnya apakah itu wajib ataupun sunnah ataupun perkara yang dibenarkan di dalam agama. Kemudian terkait dengan masalah perjalanan jauh yang diistilahkan dengan safar atau seorang musafir, maka di situ ada beberapa etika, ada beberapa adab yang tentunya kita harus memperhatikan adab ini dan tentunya kita berusaha untuk mengamalkan. Di sini ada disebutkan al-adabul lati kurang semua. Jazakallah khair. Masya Allah.
Barakallahu fiik. Disebutkan al-adabul lati yanbaghi lil musafir wal mu'tamir wal hajj. Al-musafir ma'rifatuha wal 'amalu biha. Ada beberapa adab yang harus diketahui oleh seorang yang melakukan perjalanan jauh. Apakah itu melaksanakan ibadah haji atau umrah atau perjalanan yang lainnya, yang tentunya dia berusaha untuk mengamalkan adab-adab itu agar supaya dia menjadi orang yang melakukan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Karena safar wa mubarak adab katsirah. Safarul mubarak, safar yang akan mendatangkan kebaikan, di situ ada adab-adab yang cukup banyak yang tentunya harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum seseorang melakukan perjalanan jauh seperti melaksanakan ibadah haji dan yang sejenisnya, yastakhirullah subhanahu wa ta'ala, itu melakukan salat istikharah. Disunahkan untuk melakukan salat istikharah sebelum dia melakukan safar. Istikharah yang menyangkut masalah kapan waktu untuk dia melakukan perjalanan, termasuk juga ar-rahilah. Ar-rahilah itu adalah kendaraan apa yang dia akan pakai, termasuk teman yang akan menemani dia, siapa yang akan dia jadikan sebagai teman di dalam melakukan safar itu. Wajah atau tariq in kathura turuq, dan termasuk juga arah jalan yang akan ditempuh kalau memang jalannya itu banyak. Wa yastashiru fi dzalika ahlul khibrah, dan hendaknya orang yang melakukan perjalanan, melakukan safar itu minta pertimbangan kepada orang-orang yang memang sudah berpengalaman di dalam melakukan perjalanan, dan termasuk juga perlu untuk minta pertimbangan kepada orang yang saleh. Ammal hajju, adapun melakukan perjalanan yang sifatnya menunaikan ibadah haji, maka sudah barang tentu ini adalah perkara yang baik. Perkara yang baik. Selain daripada melakukan ibadah haji, ini perlu untuk minta pertimbangan dulu, sehingga dia perlu untuk melakukan salat istikharah. Tentang salat istikharah sudah barang tentu dia harus mengerjakan salat 2 rakaat, kemudian dia berdoa dengan doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian raja ridallah. Seseorang di dalam melakukan safar, tentunya dia harus mempunyai tujuan dalam rangka untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yajibu, apalagi orang yang menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Di sini disebutkan yajibu 'alal hajj wal mu'tamir ay yaqsida bihajjihi wa umratihi wajh Allah taala wa taqarrub ilaihi wa ay yahdhar ay yaqsida hutam ad-dunya aw al-mufakharah aw hiyazatul alqab aw ar-riya' wa sum'ah fa inna dhalika sababun fi butlanil amal wa 'adamu qabulihi. Disebutkan bahwa seseorang yang ingin melakukan ibadah haji, perjalanan jauh ibadah haji ataupun umrah, tentunya dia hendaknya berniat dalam melaksanakan ibadah haji dan umrahnya itu dalam rangka mencari wajah Allah SWT, mencari ridha Allah, sekaligus dalam rangka untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia menghindari niat yang ada di dalam hatinya untuk mencari tujuan dunia atau mufakharah, hanya untuk mencari kebanggaan diri. Orang naik haji supaya dikatakan sebagai Pak Haji dan yang sejenisnya, dan tidak perlu mengharapkan hal seperti itu, ingin mendapatkan gelar-gelar seperti itu, tidak perlu di dalam agama. Apalagi dengan niat untuk pamer, dengan niat untuk sum'ah, untuk diperdengarkan daripada ibadah-ibadah yang dilakukan, ini akan menyebabkan batalnya amal, sehingga amalnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diniatkan dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari kebanggaan diri, riya, sum'ah, atau ingin mendapatkan gelar-gelar tertentu, semuanya itu adalah urusan dunia. Yang mestinya seseorang di dalam melakukan ibadah, apalagi dia melakukan ibadah haji, harus diniatkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin."
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri. Ini dalam ayat yang disebutkan di situ, semua apa yang dilakukan dalam rangka untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada." Ini ayat menjelaskan tentang seseorang di dalam melakukan ibadah, amalan-amalan kebaikan, semuanya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasul. Allah menyatakan, katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah hanya seorang manusia biasa, sama seperti kalian semua, mithlukum. Hanya saja aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, annama ilahukum ilahum wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia melakukan amalan yang saleh. Amalan yang saleh dalam pengertian diniatkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan ada niat-niat lain selain dari Allah. Karena orang yang meniatkan di samping Allah kemudian dia niatkan kepada yang lainnya, berarti dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sehingga dengan demikian amalnya akan menjadi amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muslim hakadha la yuridu illa wajha Allah wad daral akhirah. Demikianlah seorang muslim di dalam melakukan berbagai kebaikan, melakukan berbagai amalan ketaatan kepada Allah, tidak boleh ada tujuan-tujuan lain kecuali mencari wajah Allah dan ingin mendapatkan keselamatan, kebahagiaan hidup di akhirat. Allah berfirman di dalam ayat yang lain sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 18, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan yang segera, al-ajilah, segera yang dimaksudkan di situ adalah kehidupan dunia. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka akan kami segerakan, ajjalna lahu fiha ma nasya'. Kami akan segerakan apa yang dia niatkan sesuai dengan apa yang kami kehendaki kepada siapa yang kami inginkan. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang menginginkan kehidupan dunia pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Kalau di akhirat sudah barang tentu dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau apa yang dia lakukan diniatkan untuk dunia, maka dunia ini tidak mesti dia mendapatkan. Sehingga Allah menyatakan, niscaya akan kami segerakan siapa yang kami kehendaki dan untuk siapa yang kami inginkan. Berarti tidak semua orang yang melakukan amalan-amalan dengan tujuan dunia pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Kami akan segerakan baginya kepada apa yang kami kehendaki dan siapa yang kami inginkan. Kemudian thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami tentukan baginya neraka jahanam yang dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan dalam keadaan terusir. Ini orang yang mengamalkan amalan-amalan kebaikan itu hanya untuk mendapatkan keduniaan. Oleh karena itu niatkan dalam rangka untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka an syirk." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat
yang paling tidak membutuhkan sekutu. Allah Subhanahu wa taala zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Kemudian Allah menyatakan, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Kata Allah, barang siapa yang melakukan amalan kemudian dia menyekutukan aku dengan selain aku, maka pasti aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan sekutunya itu. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa kalau dia meniatkan bukan untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari semua apa yang kita lakukan hendaknya niatkan dalam hati kita untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir kepada sahabat-sahabatnya untuk terkena dengan syirik. Sebagaimana disebutkan, waqad khafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi min asy-syirkil asghar. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir tertimpa kepada sahabatnya, tertimpa kepada umatnya, yaitu dengan syirik kecil. Kemudian tatkala ditanya apa itu syirik kecil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu riya. Sebagaimana disebutkan di hadapan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian semua itu adalah syirik kecil. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Wahai Rasulullah, apa syirik kecil itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-riya." Riya, melakukan amalan hanya untuk pamer, untuk diperlihatkan oleh pelakunya kepada manusia dalam rangka ingin mendapatkan kedudukan daripada manusia, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian, maka itu semuanya tidak akan mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man samma Allahu bihi wa man yura'illah bihi." Barang siapa yang melakukan amalan yang dia ingin memperdengarkan amalan kebaikan itu kepada orang lain, melakukan kebaikan, melakukan berbagai amalan ketaatan, kemudian amalan-amalan itu dia perdengarkan kepada orang lain supaya orang lain mengetahui kalau dia telah melakukan amalan kebaikan, maka niscaya orang yang melakukan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan niat jeleknya itu kepada makhluknya, kepada manusia. Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala niat yang tidak baik itu. Kalau dia beramal dengan amalan kebaikan dalam rangka supaya orang lain mendengarkan, sehingga dia biasa menceritakan tentang kebaikan dirinya kepada orang lain, itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala niat jeleknya itu di hadapan makhluk. Begitu juga waman yura'i, barang siapa yang melakukan amalan kebaikan dalam rangka riya untuk diketahui oleh orang lain, maka akan dibongkar juga oleh Allah, akan diperlihatkan riyaknya itu kepada orang lain, kepada makhluk, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui kalau ini niatnya untuk mendapatkan sanjungan orang lain, sehingga dia biasa cerita dengan kebaikan dirinya kepada orang lain. Walaupun pada saat dia melakukan amalan ikhlas karena Allah, tapi begitu dia ceritakan kebaikan itu kepada orang lain dengan tujuan ingin mendapatkan kedudukan daripada orang lain, amalan itu sudah tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Tidak perlu kita perdengarkan kebaikan diri kita kepada orang lain. Tidak perlu kemudian kita melakukan amalan dengan niat pamer, riya, agar mendapatkan sanjungan dan pujian daripada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina. Di situ ditekan oleh Allah, bukan hanya sekedar Allah menyatakan agar mereka beribadah, tapi selanjutnya Allah menjelaskan mukhlishina, agar ibadah mereka itu ikhlas hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, murni di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ini semua adalah merupakan keterangan-keterangan agar supaya kita betul-betul melakukan kebaikan-kebaikan, amalan ibadah
Termasuk juga di dalam melakukan safar yang sifatnya itu adalah merupakan ibadah, niatkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, 'alal haji wal mu'tamir at-tafaqquh fi ahkamil umrah wal hajj wa ahkam as-safar qabla yusafir. Kepada seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, hendaknya dia at-tafaqquh, yaitu mendalami, memahami, mendalami hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umrah. Hukum-hukum safar sebelum dia melakukan safar. Apakah terkait dengan melakukan salat qasar atau salat jama', atau dia harus melakukan tayammum, atau dalam mengusap khuf sepatunya, dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan di saat dia melakukan perjalanan. Orang yang seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan, sebelum dia melangkah untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu, maka ilmunya itu harus sudah dikuasai dulu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu difaqihkan oleh Allah, difaqihkan di dalam masalah agama. Karena memang semua amalan-amalan ibadah itu harus betul-betul didasari dengan pemahaman, dengan ilmu. Tidak boleh seseorang itu melakukan amalan agama dengan kebiasaan. Tidak boleh. Harus betul-betul kita tahu bahwa ini adalah merupakan perkara yang disyariatkan dalam agama setelah kita mempelajari. Kemudian berikutnya, orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, harus at-taubah min jami'id dzunub wal ma'asi. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah dari semua perbuatan dosa dan maksiat. Dan memang kita harus terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap saat kita harus terus bertobat kepada Allah. Karena kita ini sebagai manusia biasa yang tidak lepas daripada khilaf, tidak bisa lepas daripada dosa. Siapa di antara kita yang merasa tidak pernah berbuat dosa? Semua kita banyak berbuat dosa. Nah, coba kita perhitungkan mulai dibangun tidur sampai sekarang. Pasti semua kita banyak melakukan perbuatan dosa, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah perintahkan kita untuk terus bertobat kepada Allah, apalagi dia melakukan safar, melakukan perjalanan. Bertobat kepada Allah daripada segala perbuatan dosa dan maksiat. Sabaun kana hajan aw mu'tamaran, baik dia akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah atau safar-safar yang lainnya, wajib untuk bertobat dari semua perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian hakikat daripada taubat, wa haqiqatut taubah, yaitu al-iqla'u an jami'iz dzunub wa tarkiha, itu meninggalkan diri, melepaskan diri dari perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Orang yang bertobat harus dia melepaskan daripada perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian di dalam hati ada rasa an-nadam, ada rasa penyesalan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Itu orang yang mau bertobat harus ada rasa penyesalan. Jangan kemudian dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia ceritakan perbuatan dosa itu kepada orang lain. Seolah-olah dia merasa bangga dengan perbuatan dosanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat sattar, mempunyai sifat yang menutupi akan dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Orang yang berbuat dosa, orang yang bertobat kepada Allah, maka tentunya dia harus menutupi dosa-dosanya. Dia di dalam hatinya harus ada rasa penyesalan kalau dia telah melakukan perbuatan dosa sebelumnya itu. Kemudian wal azimah ala adamil auda ilaihi, dan harus bertekad di dalam hati kita untuk tidak mengulangi lagi akan perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini namanya orang yang bertobat. Yang pertama, dia harus meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian dalam hati ada rasa penyesalan dari dosa-dosa yang dilakukan itu, dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi akan perbuatan dosa. Ini dosa-dosa yang kaitannya antara hamba
dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda seseorang kalau berbuat dosa dengan sama manusia, tidak cukup dengan 3 itu. Tapi di sini disebutkan wa in kana indahu linnas madzalim raddaha. Apabila seseorang pernah melakukan perbuatan dosa kepada sesamanya, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah dan dia pernah melakukan kezaliman, apapun kezaliman itu harus diselesaikan. Tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan dia menyesal dalam hatinya, tapi apa yang dia ambil dari hak orang lain itu harus dikembalikan. Atau pernah dia menghibah orang lain, yang menceritakan kejelekan orang lain, ingin bertobat, dia harus datangi orang lain dan dia minta maaf, minta untuk dihalalkan. Seperti itu. Wa tahalluluhu minha. Baik itu menyangkut masalah kehormatan, menyangkut masalah harta yang dia kuasai, dia harus kembalikan sebagai orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ghair dzalik min qabli an yu'khadh li akhi. Kalau dia tidak menyelesaikan masalah-masalah yang kaitannya dengan hakun adami, yang kaitannya dengan hak sesama manusia, baik itu masalah kehormatan dirinya atau pernah dia melakukan kezaliman dengan adu domba, ya. Ini harus diselesaikan. Tidak cukup dengan kita bertobat kepada Allah, tidak cukup dengan penyesalan. Kalau dia tidak demikian, tidak menyelesaikan masalahnya, maka bisa jadi kebaikan-kebaikannya itu akan diserahkan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Kalau kebaikannya sudah habis, maka akan diambilkan dari dosa-dosa dari orang-orang yang pernah dizaliminya, kemudian dibebankan kepadanya, yang pada akhirnya dia akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Berarti orang yang bertobat itu harus betul-betul dia menyelesaikan semua perkaranya. Kalau dengan Allah cukup dengan 3 hal. Tapi kalau dengan sama manusia, maka ada tambahan 1, selesaikan dulu. Karena Rasulullah menyatakan falyatahallalhu minhul yawm. Man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya sesama muslim, baik itu menyangkut masalah kehormatan saudaranya atau apapun kezaliman yang pernah dilakukan kepada saudaranya, kata Rasulullah SAW, falyatahallalhu minhul yawm, selesaikan sekarang juga, al-yawm, di dunia ini, sebelum harta kekayaan yang dia miliki tidak akan bisa bermanfaat untuk dijadikan sebagai tebusan di akhirat nanti. Ini sebagai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, orang yang melakukan perjalanan jauh, melakukan ibadah haji ataupun umrah dan yang lainnya, maka butuh kepada zadul halal, bekal yang halal. Sehingga disebutkan ayyattakhibal malal halal li hajjihi wa umratihi. Hendaknya dia menggunakan harta yang digunakan untuk ibadah, modalnya harus dari harta yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyib, karena Allah maha baik. Wala yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Berarti kalau seseorang menggunakan modal ibadahnya dari yang haram, maka tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li anna al-mal al-haram yusabbibu adama ijamati du'a, dan begitu juga yang dimulai dari harta yang haram akan menyebabkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita dengar hadis-hadis yang menjelaskan tentang seseorang yang datang di tempat yang jauh, rambutnya kusut berdebu, kemudian menengadahkan tangannya ke langit, mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Rasulullah SAW, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dagingnya juga tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan diterima? Ini menunjukkan doa orang yang diperoleh dari yang haram tidak akan diterima doanya. Padahal doa ini adalah merupakan ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan kata Rasulullah SAW, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari hasil yang haram,
Kata Rasulullah SAW, "Fannar aula bihi." Api neraka lebih layak baginya. Makanya hati-hati dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, yustahabbu lil musafir ay yaktuba wasiyatahu. Disunnahkan bagi orang yang ingin melakukan perjalanan jauh untuk menulis wasiat kepada keluarganya. Wa ma lahu wa ma alaihi, menulis wasiat tentang hak-hak, apakah hak-hak yang ada pada orang lain atau kewajiban-kewajiban yang belum dia tunaikan kepada orang lain sebelum dia berangkat melakukan safar. Karena apa? Fal ajalu biyadillahi ta'ala. Karena ajal, batas kehidupan manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tidak ada yang tahu. Ajal itu merupakan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini disebutkan orang yang ingin melakukan perjalanan jauh, maka hendaknya dia menulis wasiat ya, mengenai apakah ada hak orang lain yang ada pada dirinya atau ada orang lain yang harus ditunaikan haknya. Maka disunahkan untuk menulis. Allah menyatakan innallaha indahu ilmus saah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu hanya Allah lah yang mengetahui tentang ilmu saah, itu hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim hamba-hambanya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir. Wa ma tadri nafsun, tidak ada seseorang yang mengetahui apa yang akan dia lakukan atau apa yang akan dia peroleh besok. Tidak ada yang tahu. Begitu juga tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Makanya orang yang mau melakukan perjalanan jauh disunnahkan dia untuk menulis wasiat tentang hak-hak yang ada pada orang lain atau kewajiban yang belum ditunaikan kepada orang lain. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Jangan-jangan di saat di dalam perjalanan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat dipanggil oleh Allah, dia mengetahui dengan adanya surat wasiat itu. Dia mengetahui kalau ada hak-hak orang lain yang ada pada dirinya yang harus ditunaikan. Sampai di situ disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian disebutkan dalam hadis juga, ma haqqu imri'in muslim lahu syai' yuridu an yusi fihi yabitu lailatan illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu. Tidaklah seseorang yang memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan kemudian dia menginap selama 2 malam, melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti besok, apalagi dia akan melakukan perjalanan berlama-lama, tidak ada yang tahu. Sehingga di sini disebutkan tidaklah seseorang yang memiliki sesuatu yang dia hendak berwasiat bermalam 2 hari 2 malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Ini menunjukkan orang yang akan melakukan perjalanan jauh maka hendaknya dia menulis wasiat untuk keluarganya karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di saat dia melakukan perjalanan. Ini yang bisa disampaikan karena waktu sudah masuk waktu Isya dan untuk malam ini tidak dibuka tanya jawab karena ada kifayah. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan nanti disampaikan di kesempatan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.